Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Rosalinda, Prodi Manajemen, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Aden Sudarman. Saya akan menjelaskan hukum Islam tentang muamalah. Penerapan transaksi ekonomi dalam Islam. Jual beli. Pengertian dasar hukum dan hukum jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama manusia di dalam Islam mempunyai dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. B. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syarat hukum Islam. Yang pertama, orang yang melaksanakan akad jual beli, penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah 1. Berakal, 2. Balik, 3. Berhak menggunakan hartanya. Kedua, sigat atau ucapan ijab dan kabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan antara lain: yang pertama, barang yang diperjualbelikan sesuatu yang halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu ada di tempat atau tidak ada tetapi sudah tersedia di tempat lain. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang kelima, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas. 4. Nilai tukar barang yang dijual. Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual adalah: A. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. B. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. C. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayadah, nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang dan tidak boleh ditukar dengan barang haram. C. Khiyar. Khiyar ialah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya sesuatu hal, misalnya ada cacat pada barang. D. Macam-macam jual beli. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jual beli yang terlarang dan tidak sah, batil, yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan disesuaikan dengan ajaran Islam. Contoh, yang pertama, jual beli sesuatu yang termasuk najis seperti bangkai dan daging babi. 2. Jual beli air mani hewan ternak. 3. Jual beli hewan yang masih berada dalam perut induknya belum lahir. 4. Jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan. 5. Jual beli yang sah tetapi terlarang fasid karena sebab-sebab lain, misalnya 1. Merugikan si penjual, si pembeli dan orang lain. 2. Mempersulit peredaran barang. 3. Merugikan kepentingan umum. Contohnya itu: 1. Mencegat para pedagang yang akan menjual barang-barangnya ke kota dan membeli barang-barang mereka dengan harga yang sangat murah, kemudian menjualnya di kota dengan harga yang tinggi. 2. Jual beli dengan maksud untuk ditimbun terutama terhadap barang vital. 3. Menjual barang yang akan digunakan oleh pembelinya untuk membuat maksiat. 4. Menawar sesuatu barang dengan maksud hanya untuk memengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarnya, sedangkan orang yang menawar barang tersebut adalah teman si penjual
atau nasyi. Yang kelima, monopoli yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli walaupun dengan melampaui harga pasaran. 2. Simpan pinjam. Rukun dan syarat utang piutang atau pinjam meminjam menurut hukum Islam adalah A. Yang berpiutang, yang meminjami, dan yang berutang peminjam syaratnya sudah balik dan berakal sehat. B. Barang atau utang yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Ya, ijarah. A. Pengertian. Berasal dari bahasa Arab yang artinya upah atau imbalan. Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi'i adalah transaksi terutama terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. B. Dasar hukum ijarah. Al-Quran yang dijadikan dasar hukum ijarah ialah surat Az-Zukhruf dan surat At-Talaq dan surat Al-Qasas. C. Macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa-menyewa. 2. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, contoh tukang jahit dan sebagainya. D. Rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, kedua orang yang bertransaksi atau akad sudah balik dan berakal sehat. 2. Kedua belah pihak tersebut bertransaksi dengan kerelaan, surat An-Nisa. 3. Barang yang akan disewakan atau objek ijarah diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa. 4. Objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. 5. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan syarat. 6. Hal yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. 7. Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan. 8. Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. E. Sifat akad atau transaksi ijarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau transaksi ijarah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. F. Tanggung jawab orang yang diupah atau digaji. Ulama fikih sepakat bila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi. Diperbaikinya mengalami kerusakan bukan karena kelalaian, maka menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huday bin Qais al-Kufi wafat 158 Hijriah atau 775 Masehi. Ulama mazhab Hambali dan Syafi'i tidak dapat dituntut ganti rugi. G. Berakhirnya akad ijarah. Akan berakhir apabila yang pertama, objek ijarah hilang atau musnah. Yang kedua, habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad atau transaksi ijarah. Rukun ijarah ada 4, yaitu yang pertama orang yang berakad, yang kedua sewa atau imbalan, yang ketiga manfaat, yang keempat sigit atau ijab kabul. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.